Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah? Bagaimana kabar ayah dan bunda? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama 2 pekan kita sudah belajar. Kalau ada masalah silakan tanya ke Ustazah Desi dan Ustazah Sherly. Insya Allah akan kita bahas bersama. Anak ustazah jangan malu-malu ke ustazahnya ya. Baik, hari ini Ustazah akan memberikan materi matematika sekaligus PH untuk materi pecahan. Masih ingat kan anak ustazah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Iya, nanti kita akan evaluasi, mudah-mudahan hasilnya bagus. Ustazah yakin anak ustazah tidak akan patah semangat walaupun kita belajar di rumah saja. Sampai ketemu lagi anak. Oke, ustazah akan menjelaskan tentang berbagai bentuk pecahan dan hubungannya. Ustazah sebelum masuk materi ini, ustazah akan menjelaskan materi sebelumnya bahwa pecahan itu terbagi 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Anak ustazah sudah tahu ciri-cirinya kemarin kan? Pecahan contohnya 1/2, campuran 2/3, persen ada tanda 3%, desimal ada bilangan berkoma. Pecahan yang seperti ini ke bentuk persen. Caranya adalah ada pecahan desimal. Ustazah akan mengajarkan anak ustazah membaca desimal. Jadi tidak ada istilah 0,1. Jadi dibaca 0,1. Artinya satu angka di belakang koma, ini ada koma, ini di belakang, berarti dia dalam pecahan biasa 1/10. Satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, 1/10. Karena angkanya 1. Kita perhatikan lagi 0,12. Jadi tidak boleh dibaca 0,12 karena dia harus dibaca 0,12. Karena dia 2 angka di belakang koma, maka harus dibaca dengan 12/100. Paham ya anak ustazah? 2 angka di belakang koma, pernya adalah per 100. Lanjut 0,123. Jadi bukan dibaca 0,123 tapi 0,123. Pecahan biasanya adalah 123 per 3 angka di belakang koma 1000. Sampai di sini bisa anak ustazah? Oke. Setelah sudah tahu kita pengubahan dari desimal ke pecahan biasa, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan persen, perlu anak ustazah ketahui ketika kita buat persen, ada contoh 3%, ini sama dengan 3/100. Jadi persen ini artinya per 100. Kalau di sini angkanya 8 ustazah, berarti 8/100. Sudah paham sampai di sini? Ustazah masukkan ke sini. Ada angka 0,1, jadikan pecahan biasa 1/10. Bagaimana ustazah kita mengubah jadi pecahan persen? Caranya adalah pecahan per 10-nya ini kita rubah supaya hasilnya menjadi per 100. Supaya dia jadi persen. 10 kali berapa supaya hasilnya 100? 10 kali 10 dapat 100. Kalau di bawah kali 10, maka di atas harus kali 10. 1 kali 10, 10. Dapatlah dia 10/100. Kalau sudah 10/100 sesuai dengan definisi persen, 8/100 sama dengan 8%, berarti 10/100 sama dengan 10%. Berarti kita bisa mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, lalu ke pecahan persen. Lanjut contoh kedua. 0,12 kita ubah menjadi pecahan biasa 12/100. Karena dia sudah per 100, maka dengan mudah kita rubah menjadi 12%. Paham ya nak? Oke, ini lagi 123/1000
Dia bukan per 100 Ustazah. Bagaimana supaya dia menjadi per 100? Caranya gimana Ustazah? Dibagi 10. Kalau dibagi 10, 1000 bagi 10 berapa? Per 100 jadinya. Kalau di bawah dibagi 10, di atas harus dibagi 10. 123 dibagi 10 jadinya 12,3. Ambil tarik komanya langsung kalau bagi 10. Berapa sudah per 100? Jadi hasilnya 12,3%. Oke, sekarang kita sudah bisa mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kemudian menjadi pecahan persen. Oke. Keempat, ada 1/5. 1/5 ini pecahan biasa. Kita berusaha mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Bagaimana caranya Ustazah? Sama seperti tadi, kita ubah menjadi per 100 supaya jadi persen ya nak ya. 5 kali berapa yang hasilnya 100? 5 kali 20 hasilnya per 100. Kalau di bawah dikali 20 maka di atas harus dikali 20. 1 kali 20 dapatlah pecahan biasanya 20 per 100. Dengan mudah kita rubah menjadi 20%. Pahim toh? Pahim. Nah, 2/5 pecahan biasa yang akan Ustazah ubah menjadi pecahan desimal. Berarti Ustazah mengubahnya jadi bilangan berkoma. Caranya adalah 2 yang dikatakan pembilang Ustazah masukkan di dalam. Penyebutnya di luar. Berarti 2 bagi 5. Karena dalam per ini artinya 2 bagi 5. 2 bagi 5 sama dengan, caranya adalah 2 bagi 5 tak cukup. Ustazah minta tolong dapat angka 0. Dengan syarat Ustazah harus menambah 0, sudah dapat bantuan tadi kan? 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Ustazah kurangi, habis. Artinya 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Paham ya nak? Pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Begini caranya. Cara kedua, soal nomor 7. Caranya sama. Pembilang Ustazah masukkan ke dalam 4 bagi 5. 4 bagi 5 tak cukup. Ustazah minta tolong dapat angka 0. Syaratnya harus ada 0, 40 bagi 5 dapatnya 8. 8 kali 5 40 dikurangi hasilnya. Jadi 4/5 sama dengan bilangan desimalnya adalah 0,8. Ustazah bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Alhamdulillah, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Dan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah membimbing anak kita di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.